tuh ada perempuan itu loh, Dek. Dia ini pakai daster putih, terus tiba-tiba buka dari tirai. Si Prilly ini menuju ke satu lemari yang letaknya di dekat toilet. Begitu Prilly ini buka lemari, terus dia ini diem sambil lihat ke atas sambil bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Lydia. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kisah kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lydia. Lydia ini domisili di Kediri, Jawa Timur. Jadi ceritanya Lydia ini 4 bersaudara dan perempuan semua. Dan kebetulan kakak-kakak dari Lydia ini sudah punya anak semua yang usianya antara 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, waktu itu mereka ini punya rencana untuk pergi liburan bareng bersama keluarga, juga kedua orang tuanya, ke satu daerah yang bernama Batu. Mungkin teman-teman di Jawa Timur sudah tahu di Batu ini adalah kawasan wisata. Nah, Lydia sendiri mengakui bahwa Lydia dan juga keluarga ini sudah lama sekali nggak pergi ke Batu. Ada sekitar 6 tahun lah mereka nggak ke sana. Pada akhirnya mereka berencana hari itu pergi ke Batu untuk liburan bareng bersama keluarga, dan mereka mulailah sewa hotel 2 hari 2 malam di sana. Nah, kebetulan kedua orang tua Lydia ini sering nginep di hotel ini. Jadi ada satu hotel bintang 4 di daerah Batu situ yang letaknya dekat dengan Gunung Panderman di situ. Kita nggak akan sebutin nama hotelnya. Jadi mereka pun berangkat dari Kediri siang hari. Ada 4 mobil di sana, dan kebetulan Lydia bersama suami ini satu mobil, jadi mereka cuma berdua. Mereka pun berangkat. Begitu sampai di hotel sekitar jam 3 sore, dan Lydia pun langsung check in, dan mereka pun langsung menuju ke kamar. Jadi total ada 5 kamar yang disewa oleh Lydia dan keluarga ini, dan kebetulan letaknya ini berdampingan. Jadi dari awal Lydia ini minta untuk kamar hotel ini agar supaya bisa berdampingan. Nah, begitu masuk ke kamar hotel itu mereka senang, karena dari awal begitu masuk ke hotel itu mereka sudah benar-benar menikmati suasana itu. Apalagi pada saat itu suasana ini mendung dan ada suara-suara serangga gunung yang berbunyi di situ, ditambah dengan suara burung-burung. Jadi mereka benar-benar menikmati kali itu. Dan begitu masuk ke kamar, Lydia langsung masuk ke kamar dan buka satu tirai. Ternyata di belakang itu ada tirai yang langsung menghadap ke taman, dan ada satu balkon yang nggak terlalu besar. Begitu mereka keluar, ternyata di balkon lain, di kamar lain itu sudah ada keponakan-keponakannya yang manggil, "Tante Lydia, Tante Lydia." Nah, jadi balkon belakang ini yang langsung menghadap ke taman itu bisa secara langsung melihat balkon-balkon kamar yang lain. Nah, disitulah Lydia ini disapa oleh keponakan-keponakannya, ya karena mereka baru pertama kali sampai di hotel itu, mereka masih benar-benar senang di situ. Nah, keponakan-keponakannya ini kemudian
kayak melambaikan tangan dan manggil-manggil namanya Lydia. Nggak lama kemudian Lydia pun kembali ke tempat tidur dan dia mulai ngecek satu persatu. Mungkin nyari sandal hotel atau cari tempat untuk bikin kopi dan lain sebagainya. Dicek satu persatu dan dinyalainlah TV. Tapi pada waktu itu Lydia ini sama sekali nggak menyalakan AC. Karena suhu di sana di Batu itu memang sudah cenderung sejuk. Jadi sama sekali Lydia ini nggak nyalain AC. Nah, sore itu, sekitar jam 4 sore, Lydia dan suami ini pergi menuju ke kolam renang tanpa memberitahu saudara-saudara yang lain. Berangkatlah Lydia dan suami menuju ke kolam renang, dan ternyata setelah berenang sekitar 20 menit itu, Lydia duduk-duduk di sekitar kolam renang, dan HP ini ternyata dilihat ada sekitar 5 panggilan tidak terjawab dari kakaknya, yang namanya Susan itu. Begitu diangkat, "Ya kak, kenapa?" Nah, kakaknya Lydia ini bilang, "Loh dek, di kamarmu itu ada perempuan, dia pakai daster panjang, dan dia tadi kayak buka tirai." Jadi ternyata Kak Susan itu ketika di balkon, dia ini mengaku melihat ada perempuan di kamar Lydia. Nah, waktu itu Lydia langsung bilang, "Kak, jangan nakut-nakutin, aku sama suami ada di kolam renang." Nah, terus itu siapa dek? Udah, jangan nakut-nakutin. Nah, begitu ditutup teleponnya, Lydia langsung bilang ke suaminya, "Itu loh katanya Kak Susan, kok dia ngelihat ada sosok perempuan, dia itu kayak buka tirai dari kamar kita." Nah, waktu itu suami Lydia itu langsung diem. Nah, ada beberapa cerita dari pengalaman masa lalu dari suaminya Lydia ini yang memang dia ini trauma dengan hal-hal seperti itu. Jadi begitu Lydia cerita kalau ada sosok seperti itu di kamarnya, sang suami ini langsung diem. Dia itu kayak ngerasa takut, trauma dan lain-lain. Terus Lydia coba menenangkan, "Udahlah, nggak usah dipikir, mungkin Kak Susan mungkin ngelihat kamar lain gitu." Nah, setelah itu pun Lydia balik ke kamar, dia langsung menuju ke kamarnya Kak Susan itu. "Kak, kakak itu bener tak lihat dari kamarku? Nggak salah, apa mungkin dari kamar sebelah?" "Enggak, kamu tadi kan waktu ada anak-anak di balkon itu kan kamu duduk-duduk di situ, kursimu itu masih di luar. Lah makanya kakak yakin itu kamarmu. Itu ada perempuan itu loh dek. Dia ini pakai daster putih, terus tiba-tiba buka dari tirai, kayak ngelihat ke arah kakak, makanya kaget. Awalnya tak tanyakan ke suami itu kamar siapa yang di situ. Ternyata suaminya kakak bilang kalau itu kamarmu, kamarnya Lydia itu. Makanya aku langsung telepon kamu." Nah, dari situlah Lydia ini coba sekali lagi menenangkan suaminya, karena suaminya itu benar-benar trauma dengan hal-hal seperti itu. Mereka pun masuk kamar seperti biasa, dan sore itu sekitar jam 6 mereka pun keluar menuju ke alun-alun Batu. Jadi teman-teman tahu di alun-alun Batu itu banyak sekali wisata-wisata kuliner di sana, dan biasanya para wisatawan itu sering mampir di alun-alun Batu itu untuk sekedar wisata kuliner. Jadi mereka, Lydia dan keluarga ini menuju ke alun-alun Batu itu untuk makan-makan. Sekitar jam setengah 9 malam, kembalilah mereka ke hotel. Dan begitu kembali ke hotel, ternyata anaknya Kak Susan ini, yang namanya Prilly ini, usianya 6 tahun. Nah, Prilly ini dia punya sisi sensitif sendiri dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi Prilly itu seringkali melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan mungkin teman-teman juga pernah punya anak atau punya keponakan yang semacam Prilly ini. Karena memang anak-anak ini cenderung sensitif dengan hal-hal seperti itu. Nah, Prilly ini orangnya seperti ini. Dan Prilly ini selain sensitif, dia ini orangnya ceriwis. Dan suka ngomong, suka nanya sesuatu, apa yang dilihat selalu ditanya ke orangnya. Nah, begitu Prilly ini main ke kamarnya Lydia, Prilly ini langsung jalan-jalan, dia buka laci, dia lihat, "Tante Lydia ini apa? Buat apa?" "Oh, itu buat naruh uang." Jadi Lydia itu jawab sebisanya, karena Prilly ini karakter anaknya selalu bertanya dan selalu ceriwis. Nah, nggak lama kemudian si Prilly ini lari-lari menuju ke toilet, dia mainan keran, terus kembali lagi dia mainan telepon. Terus Prilly tanya, Tante, telepon mama bisa nggak?" "Bisa, coba pencet nomor kamarnya mama." Dipencet lah. Terus dia telepon ke mamanya, "Mama, aku di kamarnya Tante Lydia," kayak gitulah.
Prilly ini lari-lari lagi dan buka lemari, terus di situ dia lihat ada teko, dia tanya, tante ini buat apa? Itu buat bikin kopi sama teh. Nah, terus dia lari-lari lagi, dia keluar ke balkon, manggil-manggil mamanya dari situ, mama. Nggak lama kemudian si Prilly ini menuju ke satu lemari yang letaknya di dekat toilet. Begitu Prilly ini buka lemari, terus dia ini diem sambil lihat ke atas sambil bengong. Diam terus. Lah waktu itu suami Lydia ini ngeliatin Prilly. Nah, suami Lydia ini kayak nyolek Lydia. Coba lihat Prilly. Jadi Lydia dan suami itu ngeliat Prilly itu buka lemari sambil ngeliat ke atas. Diam terus. Prilly, kenapa nak? Terus ditutup. Prilly pun duduk di samping Lydia. Terus dia bilang, Tante Lydia, kenapa nak? Ada tante. Serem mukanya di dalam lemari. Yang bener mungkin Prilly salah lihat. Enggak tante, dia nyuruh Prilly diem. Emangnya gimana? Dia gini loh tante. Shh, sambil matanya melotot. Ya udah kalau gitu Prilly balik ke kamarnya mama aja ya. Takut tante. Tadi tante yang di dalam lemari kayak marah. Nah waktu itu Lydia ini benar-benar juga takut. Karena Lydia tahu kalau Prilly ini orangnya sensitif, dia bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dan waktu itu suami Lydia itu diam terus, kayak benar-benar dia sudah merasa nggak nyaman di situ. Sekitar jam 9 malam itu Prilly pun diantar ke kamar kakaknya dan Prilly pun masuk. Ternyata nggak lama kemudian, sekitar 10 menit kemudian, si Prilly ini telepon. Jadi telepon ke kamar Lydia, diangkatlah. Halo. Nah terus si Prilly bilang, halo Tante Lydia, aku sudah di kamar mama. Oh iya nak, tidur ya. Prilly tidur ya. Ini tante sudah capek sama om mau tidur. Iya, ditutup lah. Ternyata nggak lama kemudian telepon lagi si Prilly ini. Karena dia ini orangnya ceriwis dan tidurnya larut malam, ditelepon diangkat lagi. Nah waktu itu si Lydia ini dengar kalau mamanya Prilly itu sudah bilang, udah nak, udah ditutup. Tante Lydia udah capek mau tidur. Lah di situ Prilly ini masih ngomong terus, tante besok jalan-jalan ya, jalan-jalan mainan yang mobil-mobilan. Iya besok ya, tante mau tidur dulu. Nah ditutup lah itu. Ternyata 5 menit kemudian telepon lagi. Nah waktu itu Lydia bilang ke suaminya, yang tolong kamu angkatlah, Prilly itu ceriwis soalnya. Lah begitu suaminya Lydia ini ngangkat telepon, ternyata nggak ada suara apa-apa, dan tiba-tiba ada suara seperti perempuan. Dia ini suaranya serak, halo. Lah waktu itu suaminya ini langsung diem ngelihat ke arah Lydia. Kenapa yang? Suaminya Lydia ini nyerahkan gagang telepon ke Lydia dan Lydia ini coba mendengarkan. Ternyata ada suara perempuan itu lagi. Halo. Waktu udah ditutup langsung sama Lydia dan dia diem. Lydia ini langsung seketika itu juga telepon ke Kak Susan. Dia telepon, Kak, jangan main-main lah Kak. Itu teleponnya kenapa kok pakai main-main seperti itu? Telepon apa dek? Itu Prilly itu mainan telepon. Lu udah tak cabut kok. Terakhir ya tadi itu udah nggak mainan telepon lagi dia. Udah tak larang. Lah dari situ Lydia ini langsung nutup telepon. Dia diem. Aduh ada yang nggak beres ini. Berarti bukan dari kamarnya Prilly. Lah Lydia pun bilang ke suaminya, udah yuk yang tidur aja yuk. Udah tidur nggak usah dipikirin. Tidurlah mereka. Jadi tirai ini ditutup. Dan begitu Lydia ini tidur sekitar jam 1 dini hari. Lydia ini merasa gerah. Dia gerah banget, ngerasa sumuk, bener-bener suasananya itu panas. Nah, dia sempat bilang ke suami itu, yang nyalain AC ya. Kamu kedinginan nggak? Enggak. Kamu gerah juga? Iya, nyalain AC ya. Iya, suaminya bilang seperti itu dan Lydia ini mulai nyari remote AC. Jadi dia baru sadar kalau dari siang ini dia nggak melihat remote AC sama sekali. Karena Lydia waktu itu nggak kepikiran untuk nyalain AC karena suasana di Batu itu benar-benar sejuk dan dingin. Dia sama sekali nggak kepikiran AC. Tapi di jam 1 dini hari itu dia ngerasa gerah sampai dia keluar keringat waktu itu. Jadi waktu itu Lydia ini benar-benar nyari remote AC. Dia cari di dalam laci, nggak ada. Dicari di bawah telepon juga nggak ada. Terus Lydia pun ya sudahlah, biarin aja. Ternyata begitu narik selimut, AC ini nyala sendiri. Nah pada saat itulah Lydia ini langsung tiba-tiba bilang, oh ya sudah, terima kasih ya. Lydia pun tidur. Jadi seolah-olah Lydia ini tahu, ini pasti
ada yang nggak beres di sini. Lah pagi harinya dicarilah remote AC itu, dia minta tolong ke suaminya, yang tolong cariin remote AC. Loh, kamu kan yang kemarin nyariin AC kok nggak tahu remote AC-nya? Nggak, udah nanti tak ceritain. Sudah minta tolong cari remote AC-nya, dicarilah. Ternyata remote AC ini ada di dalam laci, persis di bawah TV. Dan nggak mungkin sama sekali kalau remote ini tiba-tiba mungkin ketindihan badan atau sesuatu, seolah-olah memang bener AC ini ada yang nyalain. Akhirnya Lydia udahlah, nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Pagi itu mereka sarapan bareng-bareng menuju ke restoran, sekitar jam 8 pagi mereka sarapan bareng. Setelah sarapan mereka pun ngobrol-ngobrol. Nah, anak-anak kecil ini, keponakan-keponakan Lydia ini main-main di sekitar situ. Jadi mereka lari-larian, ada yang sampai lari menuju ke pintu masuk restoran. Nah, karena orang tuanya ini sama-sama ngobrol, jadi mereka nggak memperhatikan anak-anaknya. Setelah sarapan, mereka pun berencana kembali ke hotel. Begitu kembali ke hotel, di depan pintu restoran itu, keponakan Lydia itu ada di sana. Jadi lagi main-main, ternyata si Prilly ini nggak ada di situ. Lah, mulailah tanya mamanya, loh, Prilly mana, Kak? Nggak tahu. Loh, Prilly mana? Main kemana? Nggak tahu. Tadi kayaknya lari ke sana. Mulailah panik ini. Semua panik, dia cari kemana Prilly ini. Dicari ke lobi, nggak ada. Sampai dicari ke tempat-tempat permainan anak-anak juga nggak ada. Akhirnya mereka pun buru-buru menuju ke kamar. Dan ternyata ketika mau sampai ke kamar, Lydia itu ngelihat Prilly itu berdiri persis di depan kamar Lydia. Jadi Prilly itu berdiri seperti biasa sambil mandang ke arah pintu. Prilly, Dek Prilly, kenapa? Kamu kenapa kok di sini tiba-tiba? Nah, Prilly itu diam. Itu tadi ada tante. Udah yuk, ayo masuk yuk. Dibukalah kamar Lydia, mereka masuk. Tapi si Prilly ini nggak mau masuk ke kamar Lydia. Akhirnya dia lari ke kamar mamanya. Nah, begitu sampai ke kamar mamanya, ceritalah si Prilly ini ke mamanya. Dari situlah Lydia ini tahu bahwa pagi itu Prilly ini ketemu dengan sosok perempuan. Jadi ceritanya Prilly ini lagi main-main dengan teman-teman yang lain, keponakan-keponakan Lydia itu. Dan pada waktu asik-asik main, Prilly itu ngelihat ada bayi yang merangkak. Dan bayi itu dirasa Prilly ini aneh karena matanya hitam semua. Nah, waktu itu Prilly ini tertarik. Jadi Prilly ini nggak tahu kalau ini makhluk halus, dia dikira ini bayi biasa. Jadi waktu itu Prilly ini deketin bayi ini. Nah, begitu mau deketin, ibunya ini langsung gendong bayi ini. Jadi begitu Prilly ini ngelihat, ternyata sosok perempuan ini sosok yang dilihat Prilly ketika ada di kamar Lydia yang ada di dalam lemari. Jadi sosok perempuan ini sambil melotot ke arah Prilly dan kemudian pergi. Dan Prilly berkata bahwa perempuan ini nggak jalan, perempuan ini terbang, tak ikutin. Jadi Prilly ngikutin tante itu karena bayinya, dedek bayinya lucu. Diikutin oleh Prilly dan begitu sampai persis di depan kamar Lydia, perempuan yang bawa bayi ini seperti tembus ke pintu. Dan waktu itu Prilly ini benar-benar bingung. Loh, kok tantenya bisa tembus pintu? Kok Prilly nggak bisa tembus? Jadi pada waktu itulah Prilly ini benar-benar diem menyendiri di depan kamar Lydia. Nah, setelah itulah ketika tahu tentang berita ini, Lydia itu jadi semakin takut. Nah, sekitar jam 10 pagi mereka pun keluar. Mereka pergi ke satu tempat wisata. Singkat cerita, jam 4 sore mereka kembali ke hotel. Begitu kembali ke hotel, Lydia ini mungkin karena kecapean, dia tidur lah seperti biasa. Tidur sore itu, dan suaminya juga tidur. Nah, ternyata dalam tidurnya itu, Lydia itu ngerasa seperti selimut ini ada yang narik, pelan gitu. Nah, karena Lydia ini nggak berpikir yang aneh-aneh, selimut ini ditarik seperti biasa. Dan ternyata begitu Lydia melanjutkan tidur, selimut ini seperti ditarik lagi. Dan kenceng tarikannya, sampai Lydia ini benar-benar kaget dan suaminya juga kaget. Nah, setelah itu pun Lydia memutuskan untuk keluar. Di jam 5 sore itu mereka keluar dan menuju ke kolam renang lagi. Mereka renang di sana. Nah, malam harinya, karena suami ini sudah merasa ada yang nggak beres dengan kamar itu. Waktu itu suami Lydia ini sempat bilang ke Lydia, "Yang gimana kalau kita tidur di kamarnya papa sama mama?" Lah, Lydia ini nggak setuju. "Jangan gitulah, malu lah sama papa lah. Nggak usah, udah biarin kita tidur di kamar kita aja, nggak apa-apa. Udah, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh.
kita tidur seperti biasa, tetap berpikiran positif. Nah, akhirnya jam 8 malam, mereka pun tidur. Karena mungkin kecapean, mereka tidur. Dan ternyata kakak-kakaknya Lydia ini ternyata sudah tidur semua di jam 8 malam itu. Ketika Lydia ini tidur, sekitar jam 11 malam, Lydia ini dengar ada yang ngetuk dari luar. Jadi di arah balkon itu ada kaca yang besar, itu ada yang ngetuk. Tak, 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 tak. Nah, di situ Lydia ini mulai agak takut. Dia mulai merapat ke suaminya, dan ternyata suaminya ini belum tidur. Waktu itu Lydia bilang ke suaminya, "Yang, ya udah, nggak usah didengerin lah." Ternyata nggak lama kemudian ada lagi suara tak, 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 tak. Jadi kaca ini benar-benar kayak ada yang ngeduk. Nah, waktu itu Lydia ini benar-benar merasa takut banget. Dan ternyata nggak lama setelah itu TV ini nyala sendiri. Dan waktu itu volume TV ini benar-benar kenceng. Jadi benar-benar kaget waktu itu Lydia dan bingung nyari remote TV ini di mana. Dan begitu ketemu langsung dimatiin. Dan nggak lama kemudian TV ini nyala lagi dengan volume yang kencang seperti itu. Dan saking keselnya Lydia ini narik kabel itu supaya TV ini nggak nyala lagi. Dan seketika itu juga Lydia kembali melanjutkan tidur. Belum lama tidur, Lydia ini dengar kayak ada suara perempuan di balkon itu. Suaranya itu antara nangis dan kayak bersenandung. Jadi nggak jelas. Lydia dan suami ini dengar ada suara perempuan ini. Jadi mereka itu benar-benar tegang. Dan lama-kelamaan sang suami Lydia ini kayak ngambil posisi duduk. Dia duduk sambil diam gitu. Dan kelihatan sekali wajahnya itu panik. Lydia ini coba menenangkan, "Udah Yang, udah, nggak usah didengerin, nggak usah." Tapi ternyata suara perempuan ini terus seperti itu. Semakin keras seperti itu. Dan Lydia ini coba nelpon kakak-kakaknya. Ternyata nggak ada satupun yang ngangkat. Jadi mungkin kakak-kakaknya sudah tidur semua. Dan dia coba telepon pakai telepon hotel. Ternyata juga nggak ada yang ngangkat. Dan suara perempuan ini terus seperti itu. Nah, jadi di situasi tegang seperti itu, Lydia dan suami ini cuma bisa diem. Dan dia terus berdoa. Dan gak lama kemudian dia ini dengar dari arah kamar mandi, keran air ini seperti ada yang buka. Cek. Jadi seolah-olah ada yang beraktivitas di dalam kamar mandi itu. Air keran ini terus dinyalakan. Gak lama kemudian dimatikan. Nah, setelah itu pun Lydia ini bilang ke suaminya, "Yang, udah baca doa Yang, gak usah takut ya." Sementara suasana ini terus-menerus tegang seperti itu. Dan gak lama kemudian suara perempuan ini yang tadinya seperti orang nangis tiba-tiba menjauh dan seperti ketawa kayak melayang gitu. Dan suaranya jelas banget. Waktu itu suaminya Lydia ini benar-benar diam dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia ini takut betul dengan situasi waktu itu. Dan kejadian itu terus-menerus sampai jam 3 dini hari. Dan ketika jam 3 itu suasana ini semakin tegang. Jadi kaca jendela itu ada yang ngetuk lagi. Tak, 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 tak. Dibiarin lah oleh Lydia. Jadi antara jam 11 malam sampai jam 3 dini hari, Lydia dan suami ini benar-benar nggak bisa tidur. Dan puncak-puncaknya jam 3 dini hari itu. Suara kaca ini ada yang ngetuk. Tak, 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 tak. Nggak lama kemudian pindah di pintu depan. Dok, 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 dok. Dibiarin terus. Jadi nggak ada satupun yang berani melihat. Dibiarin suasana seperti itu terus sampai sekitar jam 4. Ketika adzan subuh ini berkumandang, gangguan-gangguan ini menghilang dengan sendirinya. Sekitar jam 5 pagi, barulah Lydia dan suami ini bisa tidur dengan nyenyak. Karena waktu itu tirai ini dibuka dan mulai sudah ada sinar matahari, Lydia dan suami baru bisa tidur saat itu. Nah, pagi harinya, dengan keadaan yang masih ngantuk, keluarganya ini ngajak untuk makan ke restoran. Dan dengan kondisi yang masih ngantuk, sekitar jam 8 pagi itu, Lydia dan suami menuju ke restoran. Dia makan seperti biasa, belum cerita ke keluarganya. Ternyata, ada satu kakak dari Lydia yang namanya Hani itu, dia cerita, ternyata malam itu, dia ini juga dengar ada suara perempuan yang nangis. Dari kejauhan, mereka ini dengar, kayak ada suara perempuan yang nangis. Waktu itulah Lydia ini cerita ke keluarganya, "Iya, sebenarnya kami itu semalam digangguin banyak.
yang TV nyala sendiri, ada yang ngetuk jendela, ada yang ngetuk pintu. Sampai jam 4 pagi itu baru gangguan itu selesai. Dan sebenarnya kami ini baru bisa tidur jam 5 pagi tadi. Lah, semua yang dengar cerita dari Lydia itu benar-benar kaget juga. Kok bisa kayak gitu sih, Dek? Nggak tahu lah. Udahlah, kita check out aja lah habis ini. Katanya mau jalan-jalan. Yalah, jam 10 pagi itu mereka pun check out. Mereka jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Batu. Sampai sekitar jam 4 sore mereka pulang, kembali ke Kediri. Dan sesampainya di jalan itu, kebetulan mereka ini melewati satu hutan. Pada waktu sampai di hutan itu, suasana ini sudah mulai gelap. Jadi pada waktu suasana mulai gelap itu, Lydia ini mulai mencium bau bangkai yang benar-benar menyengat. Dan waktu itu Lydia ngelihat ke arah suaminya itu juga kayak gini. Dia ngomong ke Lydia, kok kayak bau bangkai yang, iya, udah yuk berhenti dulu yuk. Dan sebelum mereka ini minggir ke arah jalan, Lydia itu ngelihat dari spion, sosok perempuan itu duduk di belakang sambil ngendong anaknya, dan seolah-olah melotot ke arah cermin itu. Nah, waktu itulah Lydia ini langsung nutup kaca spion itu, dan seketika itu mereka ini minggir di jalan, dan bau bangkai itu benar-benar tercium jelas, sampai mereka ini buka pintu dan muntah-muntah di pinggir jalan. Nah, karena beberapa keluarga yang ngelihat mobil Lydia ini minggir di jalan, mereka pun berhenti juga dan tanya, kenapa kok muntah-muntah? Iya, dari mobil tadi bau bangkai banget yang busuk. Jadi benar-benar saking nggak enaknya baunya kami ini sampai muntah. Nah, waktu itu keluarga ini juga bingung, bau apa? Dicek lah mobil itu, dicek satu persatu mobilnya Lydia ini dicek, ternyata nggak ada satupun bangkai. Dan salah satu keluarga dari Lydia yang ngecek mobil Lydia itu sama sekali nggak mencium bau busuk. Nah, setelah itu pun Lydia kembali masuk ke mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan nggak lama kemudian, masih ada di hutan itu, Lydia ini tiba-tiba ngerasa seolah-olah pengen melihat ke arah belakang. Waktu itu Lydia ini coba noleh pelan, dan di sudut mata itu benar-benar Lydia ini ngelihat sosok perempuan yang gendong bayi sambil diem dan ngelihat ke arah depan. Nah, setelah itu pun Lydia ini diem, nggak ngomong satupun ke suaminya. Suaminya pun nggak curiga sama sekali, dia tetap melaju. Jadi sepanjang perjalanan sampai masuk di kota Kediri itu, si perempuan ini terus duduk di situ. Ternyata begitu sampai di rumah, si kakaknya ini yang namanya Susan ini, mamanya Prilly ini cerita, Dek, tadi waktu di mobil, si Prilly itu cerita apa, Kak? Dia tanya gini, Mama, tante yang di hotel itu, yang bawa bayi itu, ikut di mobilnya tante Lydia ya? Nah, waktu itu aku tuh kaget. Makanya begitu tak lihat ke mobilmu nggak ada siapa-siapa, tapi Prilly itu bilang kayak gitu. Itu loh, Ma, tantenya duduk di kursi belakang di mobilnya tante Lydia. Nah, hal inilah yang kemudian dikonfirmasi sama Lydia. Iya kok, Kak, aku itu sebenarnya yang bau bangkai itu. Sebelum melihat sosok perempuan itu, aku sama suami itu bau bangkai yang benar-benar busuk. Dan waktu aku noleh ternyata ada sosok perempuan itu. Dan begitu selesai, pas waktu kami naik mobil itu, perempuan ini duduk terus di situ. Tapi aku nggak bilang ke suamiku, karena aku takut dia ini malah kepikiran. Sampai masuk di kota Kediri itu, perempuan ini masih duduk di situ dan nggak lama kemudian ngilang. Nah, Susan itu kakaknya yang dengar cerita dari Lydia, dan seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan Prilly itu anaknya. Nah, cerita inilah yang kemudian dibagikan Lydia di Kembara Sunyi. Lydia bercerita kejadian ini pernah terjadi di tahun 2016 di Kota Batu, Jawa Timur. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.